tanggal 23 Februari 2026 pagi ya, kami mengantarkan surat keberatan. 23 tuh hari ini? Ya, Iya. betul. Kita mengantarkan surat keberatan kepada Sekretariat Negara, tujuannya ke Presiden, Pak Prabowo, bahwa ini harus dibatalkan. Tidak boleh ada ratifikasi, karena dua ratifikasinya. Bisa menjadi keputusan Presiden, dan juga bisa menjadi undang-undang. Nah, jadi ini bentuknya ya. Yeah. Kita membuat ini berdasarkan dari analisa undang-undang perjanjian negara kita, perjanjian internasional juga kita masukkan di sini. Jadi ada 21 poin. Boleh di apa? Boleh. Salah satu poinnya adalah soal matinya industrialisasi Indonesia dan PHK massal karena TKDN itu dihapus. Komponen dalam negeri nggak dibutuhkan lagi. Transfer teknologi tidak dibutuhkan lagi. Di sektor pertambangan, 100% investasi asing itu bisa memiliki tambang tanpa ada kewajiban untuk divestasi, untuk jual sahamnya di suatu saat. Tidak boleh diutak-atik. Nah itu, makanya sehari sebelumnya ada perjanjian dengan Freeport, MOU, untuk memperpanjang sampai sisa cadangan habis. Itu benar-benar jual tanah dan air secara literal gitu ya. Kemudian kita disuruh untuk membuat nuklir reaktor di Kalimantan Barat. Tanpa ada kajian bahaya lingkungan dan lain-lain ya, bahaya untuk masyarakat. Ada juga beli 50 unit pesawat Boeing. Kemudian poison pill tadi atau pil racun untuk eksklusif hanya Indonesia dan Amerika bisa membuat kerjasama, yang lainnya tidak diperkenalkan kalau ada clash dengan kebijakan Amerika, sampai cacahan baju bekas. Nah ini menarik nih. Kita kan melarang nih impor thrifting ya, baju bekas. Tapi di sini disebut bukan thrifting baju bekas jadinya yang diimpor, tapi cacahan baju bekas untuk recycle. Pertanyaan berikutnya adalah, ini pengawasannya gimana? Kalau mereka bilang ini cacahan, yang masuk ke sini baju bekas dijual lagi di pasar-pasar kaki lima. Dia mati lah gitu ya. Ya ini akan mematikan industri pakaian jadi kita. Industri pakaian dalam negeri ya. Terus ada lagi yang menarik ini adalah pajak-pajak digital tadi itu nggak boleh lagi dipungut, dan kita tidak mempertimbangkan bahwa retaliasi dari mitra dagang lain yang kecewa dengan perjanjian ini. Karena tadi sifatnya eksklusif, sementara negara lain akan tanya, kok Amerika Serikat aja yang dapat poin-poin eksklusif untuk masukkan barang investasi ke Indonesia? Kami bagaimana? Nah situasi ini nih yang membuat kita itu akan membuat terisolasi kita juga hanya dengan Amerika. Betul. Satu terisolasi. Yang kedua kita digugat di WTO. Iya. Di World Trade Organization digugat karena dianggap diskriminatif terhadap negara lainnya. Nah ini repot ke depan. Ini betul-betul menghancurkan kalau dalam ini saya ya, dalam cara berpikir saya. Iya. Mengapa tim ekonomi, orang-orang terpilih, krem de la krem dari orang-orang Indonesia bisa melakukan itu? Menurut Mas Bima, bagaimana sih saya sampai tidak bisa berpikir? Jadi sebelumnya dalam 10 tahun Jokowi berkuasa itu kan dipersepsikan bahwa politik kita itu mulai condong ke Cina, ke Tiongkok. Termasuk dengan hilirisasi nikel. Nah, ini Pak Prabowo dan tim ekonominya mencoba berbeda. Jadi dia mulai bergeser, tapi bukan menjadi bandulnya imbang antara kepentingan Amerika dengan China, tapi justru langsung banting setir itu ke Amerika Serikat. Nah ini berarti salah besar. Jadi oke, kita kritik Indonesia terlalu dekat dengan China, konsesi kawasan industri nikel banyak dikirim ke China, menguntungkan perusahaan China, kereta cepat. Oke, kita kritik di situ. Tapi begitu bandulnya kemudian dimasukkan ke Amerika Serikat, ini seperti keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya. Buayanya lebih sadis daripada harimaunya. Nah itu yang terjadi sekarang. Jadi balancing power ataupun permainan di ekonomi politik ini menempatkan Indonesia menjadi pemain yang kecil. Makanya Trump selalu bilang, berapa 240 juta pada waktu Board of Peace, bahwa Indonesia 240 juta penduduk. Meskipun dia nyebutnya juga salah, harusnya 280 juta. Tapi implikasinya adalah Trump hanya melihat Indonesia ini pasar produk-produk Amerika, menguntungkan petani dan produsen dari Amerika Serikat. Ya kalau tadi kita harus membeli kedelai
ya saya tidak tahu tuh dari 33 miliar dolar per tahun itu berapa bagian yang produk-produk pertaniannya. Tapi kalau itu dilakukan, artinya kita pemerintah saat ini lebih concern untuk membantu petani-petani Amerika yang sudah di sana juga disubsidi dibanding petani-petani kita yang makin lama makin buruk. Ya jelas. Jadi ada satu klausul juga nih yang bahaya, bahwa BUMN itu dibatasi untuk melakukan subsidi dan kompensasi kepada produk-produknya. Berarti pupuk subsidi. Berarti benih yang bersubsidi. Subsidi kredit untuk petani itu bisa berubah dengan adanya perjanjian ini. Lalu soal misalnya rencana bikin koperasi merah putih yang nanti ingin memberdayakan petani dan lain sebagainya, sayonara dong. Itu bubar. Bubar ya? Bubar. Dalam konteks ini mau jualan subsidi apa orang dibatasi? Iya. Karena dianggap subsidi yang ada sekarang ini menghambat perusahaan dan produk Amerika masuk. Apakah ini kasar nih? Apakah kita bisa mengatakan bahwa tim ekonomi yang memberikan feeding buat presiden ini memang punya niat buruk, mens rea terhadap presiden? Jelas. Tadi saya sebutkan bahwa tim ekonomi ini bahkan menjual kedaulatan ekonomi Indonesia, ketahanan ekonomi Indonesia. Tidak sejalan dengan misi awal Pak Prabowo. Jadi kalau jadi Prabowo nih pesannya adalah ganti, gagal tim negosiatornya.